Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhajir Atlantik Bahri dengan NIM 24650075. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu jenis-jenis perangkat mikrokontroler. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada klasifikasi berdasarkan arsitektur. Di sini arsitektur Harvard terbagi menjadi dua, memisahkan memori program dan data. Lalu yang kedua, akses lebih cepat. Nah, untuk arsitektur yang selanjutnya yaitu arsitektur von Neumann. Di sini dia yang pertama satu jalur untuk program data, lalu struktur lebih sederhana. Yang selanjutnya klasifikasi berdasarkan lebar data. Adalah di sini terbagi menjadi tiga, yaitu 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Di sini untuk 8 bit contohnya yaitu Atmega 328, AT-Tiny 85, PIC 16F. Lalu untuk 16 bit contoh MSP 430 dan PIC 24. Untuk 32 bit contoh ARM Cortex M ESP 32. Nah, lalu sini ada mikrokontroler AVR. Untuk contoh dari serinya yaitu Atmega 328P, Atmega 2560, lalu AT-Tiny 85. Untuk kelebihannya yaitu arsitektur cepat, mudah diprogram. Lalu selanjutnya dokumentasi cukup lengkap, dan lalu untuk kekurangannya yaitu tidak cocok untuk aplikasi berat. Nah, di sini ada Atmega 328P. Atmega 328P adalah mikrokontroler AVR 8 bit yang paling populer karena digunakan pada Arduino Uno, menggunakan arsitektur Harvard dan teknologi RISC, sehingga memiliki efisiensi instruksi yang tinggi. Untuk spesifikasi utamanya yaitu arsitekturnya menggunakan AVR 8 bit, clock speednya 16 MHz, untuk flash memorinya 32 KB, untuk SRAM-nya 2 KB, EEPROM-nya 1 KB, lalu untuk I/O pin menggunakan 23 pin. Periferalnya yaitu edisi 10 bit PWM, UART, SPI, 12C, dan timer. Lalu di sini ada Atmega 260. Atmega 260 adalah versi besar daripada Atmega 328P, yang mana digunakan pada Arduino Mega, cocok untuk proyek kompleks yang membutuhkan banyak pin dan memori. Untuk spesifikasi utamanya sendiri yaitu arsitektur menggunakan AVR 8 bit, clock speednya yaitu 16 MHz, untuk flash memorinya yaitu 256 KB, lalu SRAM di sini 8 KB, terus EEPROM-nya 4 KB, lalu untuk I/O-nya menggunakan 86 pin. Untuk peripheral lengkapnya di sini menggunakan 4 UART, 16 channel edisi 10 bit, 15 PWM SPI, lalu 12C, 6 timer. Nah, untuk selanjutnya ada AT-Tiny 85. Untuk AT-Tiny 85 adalah mikrokontroler AVR mini berukuran sangat kecil dengan jumlah pin sedikit, namun tetap cukup kuat untuk aplikasi kecil seperti sensor, wearable device, atau proyek IoT sederhana. Untuk spesifikasinya di sini arsitektur menggunakan AVR 8 bit, clock speednya di sini 8 MHz, dapat mencapai 20 MHz dengan menggunakan kristal. Lalu untuk flash memori 8 KB, SRAM-nya 512 byte, dan EEPROM-nya 512 byte juga. Lalu untuk I/O pin menggunakan 6 pin. Periferal edisi 10 bit PWM, timer, SPI, bitbank 12C. Lalu selanjutnya ada mikrokontroler PIC. Untuk contoh seri dari mikrokontroler PIC sendiri yaitu PIC 16F877A dan PIC 18FE4550. Untuk kelebihannya sendiri, dia cukup stabil untuk industri serta banyak modul bawaan. Untuk kekurangannya di sini pemrograman lebih kompleks. Nah, untuk PIC sendiri di sini ada PIC 16F87A yang mana merupakan mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIC 16 yang sangat populer di dunia pendidikan dan industri skala kecil karena stabil, mudah didapat, dan dokumentasinya lengkap.
Untuk spesifikasi utamanya di sini, arsitektur menggunakan RISC 8 bit, clock di sini dapat mencapai 20 MHz, flash memory di sini 4 KB, RAM 368 byte, EEPROM di sini 256 byte, lalu IO-nya di sini menggunakan 33 pin, periferalnya di sini 10 bit edisi 8 channel, 2 CCP PWM, UART, SPI 12C, timer 012, watchdog timer, dan interrupt sistem lengkap. Lalu untuk yang selanjutnya PIC 18FM4550 yang mana merupakan mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIC 18, namun dengan fitur jauh lebih canggih dibanding PIC 16F877A. Seri ini populer karena mendukung USB 2.0 sehingga sangat sering dipakai untuk perangkat yang terhubung ke komputer. Lalu untuk spesifikasi utamanya seperti ini. Lalu yang selanjutnya mikrokontroler ARM Cortex M, yang mana contoh serinya di sini STM32F103. Lalu ada juga STM32FM407. Untuk kelebihannya sendiri, dia memiliki performa yang tinggi, fitur lengkap, dilengkapi DMA dan AC yang tinggi. Untuk kekurangannya di sini kurva belajar lebih sulit. Nah, untuk STM tadi di sini ada STM32F103 yang mana merupakan mikrokontroler berbasis ARM Cortex M3 yang sangat populer terutama pada board Bluepill. Mikrokontroler ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi namun tetap hemat daya. Lalu untuk spesifikasinya di sini ARM Cortex M3 32 bit clock hingga 72 MHz. Selanjutnya ada flash memory 16 KB sampai 124 KB tergantung dari varian. Untuk SRAM 6 KB sampai 20 KB. Untuk IO pin menggunakan 37 sampai 51 pin. Nah, di sini langsung saja kita ke selanjutnya. STM32FM407 adalah mikrokontroler ARM Cortex M4 dengan unit floating point atau FPU dan kecepatan sangat tinggi. Nah, STM32FM407 ini banyak digunakan dalam aplikasi audio processing, lalu robotika tingkat lanjut, sistem industri, dan sistem real time. Nah, berikut spesifikasi utamanya. Lalu yang selanjutnya ada mikrokontroler dari 8051. Untuk contoh serinya sendiri yaitu AT89S51 dan AT89C52. Nah, untuk kelebihannya yaitu sederhana untuk pembelajaran, dan untuk kekurangannya yaitu menggunakan teknologi lama. Nah, di sini AT89S51 adalah mikrokontroler 8 bit buatan Atmel yang sekarang yaitu microchip yang kompatibel penuh dengan arsitektur Intel 8051. Mikrokontroler ini banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran, kontrol sederhana hingga sistem otomasi kecil. Untuk fitur utamanya seperti ini. Lalu lanjut ke AT89C52 yang mana adalah pengembangan dari AT89S51 dengan peningkatan kapasitas memori flash dan fitur tambahan, namun tetap mengusung arsitektur 8051. Untuk fitur utamanya seperti ini. Lalu ada mikrokontroler IoT ESP8266 atau ESP32. Untuk ESP8266 di sini dia terintegrasi dengan WiFi serta murah. Untuk ESP32 di sini menggunakan WiFi plus Bluetooth, lalu memiliki 32 bit performa yang tinggi. Di sini cocok untuk IoT dan smart home. Lalu ada ESP8266 yang mana adalah mikrokontroler WiFi yang sangat populer karena memiliki harga yang murah, mudah diprogram, dan hemat daya, serta banyak digunakan pada IoT skala kecil. Untuk fitur utamanya seperti ini. Lalu ada ESP32 yang mana adalah versi canggih dari ESP8266 dengan dual core
serta Bluetooth, GPIO lebih banyak, serta fitur sensor internal. Untuk fitur utamanya sendiri yaitu CPU dual core Tensilica LX6 160 sampai 160 sampai 240 MHz, Wi-Fi 802.1, lalu menggunakan Bluetooth klasik plus BLE, lalu GPIO 34 pin, edisi 18 channel, DAC 2 channel, PWM hingga 16 channel, lalu sensor internal, hal sensor, touch sensor. Untuk protokolnya di sini ada menggunakan UHT, SPI, 12C, CAN dan 12S. Lalu untuk yang selanjutnya ada microcontroller MSP 430. MSP 430 adalah keluarga microcontroller 16 bit yang dibuat oleh Texas Instruments, terkenal dengan ultra low power consumption yang mana sangat hemat daya. Untuk MSP 430 ini banyak digunakan pada sistem sensor berbasis baterai, wearable device, medical device atau portable, lalu alat ukur, meter dan instrumen industri, serta aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya super rendah. Untuk microcontroller MSP 430 sini memiliki fitur utama yaitu arsitektur 16 bit RISC yang mana memiliki instruksi sederhana dan efisien, eksekusi cepat dengan konsumsi daya minimal. Lalu ultra low power MSP 430 memiliki beberapa mode hemat daya seperti active mode, LPM 0 sampai LPM 4 yang mana low power mode. Lalu memiliki clock system fleksibel serta memiliki memori dan perangkat peripheral. Lalu selanjutnya kesimpulan dari masing-masing jenis microcontroller sendiri yaitu memiliki karakteristik dan kelebihan dan penggunaan khas sesuai kebutuhan aplikasi. Untuk microcontroller FVR Atmega dan Atmega ini dia mudah diprogram, cocok untuk Arduino, lalu cocok juga untuk pemula dan proyek hobi hingga prototype. Terus fitur cukup lengkap, hemat daya dan harga murah. Tapi untuk keterbatasannya sendiri yaitu clock relatif rendah yang mana 16-20 MHz tidak cocok untuk aplikasi berat. Kesimpulannya, AVR sangat ideal untuk pembelajaran dan sistem embedded sederhana menengah. Lalu untuk microcontroller PIC, untuk microcontroller PIC sendiri sini banyak digunakan di industri pendidikan. Perangkat analog yang kuat yang mana memiliki ADC, PWM dan timer. PIC 18 lebih modern dan memiliki USB dan kecepatan lebih tinggi, serta tool resmi MPLAB sangat lengkap. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu PIC cocok untuk aplikasi industri skala kecil sampai menengah yang membutuhkan kestabilan dan keandalan. Lalu untuk ARM Cortex M yang mana seriesnya yaitu STM32F103 dan STM32F407. Di sini memiliki performa yang sangat tinggi, clock hingga ratusan MHz, serta banyak peripheral canggih yang mana ada KAN, USB OTG, DMA dan lain-lain. Nah, untuk ARM Cortex M ini cocok digunakan untuk sistem real time, robotik, pengolahan sinyal dan IoT canggih. Kesimpulannya yaitu STM32 adalah pilihan terbaik untuk aplikasi profesional dan industri yang memerlukan performa tinggi. Lalu untuk yang keempat, microcontroller 8051 yang mana di sini memiliki salah satu arsitektur tertua dan banyak dipakai di dunia pendidikan, serta mudah dipahami dari sisi konsep dasar microcontroller dan memiliki fitur sederhana serta kecepatan rendah. Kesimpulannya sendiri yaitu 8051 cocok sebagai microcontroller dasar untuk belajar arsitektur, namun kurang sesuai untuk aplikasi modern. Lalu untuk microcontroller yang selanjutnya yaitu IoT ESP8266 dan ESP32. Untuk ESP8266 sendiri menggunakan Wi-Fi murah dan hemat daya untuk prototipe IoT sederhana. Lalu untuk ESP32 di sini menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth serta dual core, fitur sangat lengkap yang mana memiliki edisi yang banyak, DAC dan PWM yang tinggi.
serta dari microcontroller IoT ESP8266 dan ESP32 ini memiliki komunitas besar dan mudah diprogram melalui Arduino. Untuk kesimpulannya sendiri dari dua microcontroller tadi adalah pilihan terbaik untuk aplikasi IoT karena konektivitas wireless, bawaan dan performanya yang sangat kuat. Lalu untuk yang keenam, microcontroller ultra low power, yaitu MSP MP30, yang mana keunggulannya sendiri yaitu konsumsi daya yang sangat rendah, serta analogi presisi tinggi, cocok untuk sensor wearable device, alat medis, dan metering. Untuk performa sendiri yaitu bisa 16 sampai 25 MHz. Lalu untuk kesimpulan dari MSP 430 yang mana sangat ideal untuk perangkat berbasis baterai yang harus bertahan bertahun-tahun. Lalu dari seluruh jenis microcontroller tadi yang paling cocok digunakan untuk pemula dan pendidikan yaitu AVR Atmega, PIC 16 dan 8051. Untuk IoT dan konektivitas lebih disarankan menggunakan ESP8266 dan ESP32. Untuk aplikasi industri berperforma tinggi, disarankan menggunakan STM32 atau ARM Cortex-M. Untuk aplikasi hemat daya ekstrim menggunakan MSP 430. Lalu untuk aplikasi industri tradisional PIC 16F serta PIC 18F. Masing-masing microcontroller sendiri didesain untuk kebutuhan berbeda. Tidak ada yang paling bagus karena pemilihan microcontroller tergantung pada performa yang dibutuhkan, konsumsi daya, harga, ketersediaan fitur, kompleksitas aplikasi, serta konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth jika diperlukan. Nah, sekian dari penjelasan saya untuk materi bab 4 ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.